Sebelum menonton video ini, silakan menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari saya. Ingat, subscribe gratis! Halo guys, selamat datang di channel saya. Jadi channel ini akan membahas seputar dunia pelayaran. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa topik yang akan saya bahas. Di antaranya struktur organisasi yang ada di atas kapal, kemudian syarat menjadi pelaut, kemudian ijazah pelaut, dan yang terakhir gaji pelaut. Nah, agar kalian tidak ketinggalan dari topik-topik tersebut, saya sarankan untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupdate video terbaru. Nah, kita masuk saja ke topik yang pertama ya. Nah, ini adalah jabatan atau struktur organisasi yang ada di atas kapal. Jadi di atas kapal terdapat 3 departemen. Yang pertama departemen engine, departemen deck, dan departemen kitchen. Sekarang saya akan membahas tugas-tugas dari setiap jabatan yang ada di kapal ini. Yang pertama adalah master atau kapten, atau di Indonesia biasa disebut nahkoda ya. Tugas dari seorang master ini ialah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lain dengan selamat. Tanggung jawab tersebut meliputi keselamatan penumpang atau kru, keselamatan barang. Nah, itu adalah tanggung jawab dari nahkoda. Yang berikutnya adalah mualim satu atau chief officer. Tanggung jawab dari mualim satu ialah melaksanakan dinas jaga pukul 04.00 hingga 08.00 dan 16.00 hingga 20.00 dan bertanggung jawab terhadap nahkoda. Tugas berikutnya ialah sebagai kepala kerja harian di dek, kemudian melaksanakan perawatan kapal dan melaksanakan administrasi muatan. Jadi muatan ditangani oleh chief officer. Kemudian atas perintah nahkoda, pemimpin kapal jika nahkoda berhalangan. Jadi chief officer ini bisa memimpin sebuah kapal jika dalam keadaan darurat, misalnya nahkodanya meninggal dunia atau apa, chief officer bisa menggantikan posisi nahkoda. Kemudian adalah second officer atau mualim 2. Tugas dari mualim 2 adalah melaksanakan dinas jaga pada pukul 12.00 hingga 16.00 dan pukul 00 hingga 04.00 dan bertanggung jawab terhadap nahkoda. Tugas second officer berikutnya ialah memelihara dan mengoreksi peta laut dan update publikasi pelayaran. Kemudian mualim 2 disebut juga sebagai perwira navigasi. Dia bertanggung jawab memelihara peralatan dan kelengkapan alat navigasi, termasuk lampu-lampu navigasi, membuat nun report. Kemudian mualim 2 juga sebagai perwira medis, bertanggung jawab atas obat-obatan di atas kapal, mendata keluar masuk obat, membuat laporan secara periodik ke manajemen. Jadi biasanya second officer ini atau mualim 2 melakukan tes kesehatan kepada kru, mengecek tekanan darah dan kadar alkohol. Jabatan berikutnya ialah mualim 3. Mualim 3 bertanggung jawab melaksanakan dinas jaga pada pukul 08.00 hingga 12.00 dan 20.00 hingga 24.00 dan bertanggung jawab terhadap nahkoda. Kemudian tugas dari mualim 3 ialah memelihara peralatan dan kelengkapan alat keselamatan seperti lifeboat, lifecraft, lifebuoys. Lifebuoys ini bukan sabun ya guys, lifebuoy ialah pelampung ya, pelampung. Kemudian life jacket dan lain-lain. Kemudian tugas mualim 3 berikutnya adalah memelihara perlengkapan dan kelengkapan alat keselamatan pemadam. Kemudian memelihara kelengkapan bendera. Kemudian membuat laporan ship condition, tiba dan berangkat. Itu tugas-tugas dari third officer atau mualim 3. Kemudian jabatan berikutnya adalah bosun ya. Bosuin atau biasa disebut bosun. Tugas dari bosun ini adalah menjalankan orderan dari chief officer sebagai kepala kerja harian di dek. Jadi biasanya ini bosun
pergi ke Anjungan menemui chief officer sebelum jam kerja dimulai untuk menanyakan pekerjaan apa saja yang akan dilakukan pada hari itu. Kemudian Bosun akan membagikan tugas-tugasnya kepada OS, Dekadet, dan EB untuk dikerjakan, seperti itu. Kemudian Dekfitter ini adalah welder ya, atau tukang las. Jadi Dekfitter ini memperbaiki pipa yang bocor atau plat-plat yang sudah tipis diganti dengan baru kemudian dilas. Itu tugas dari seorang fitter. Jabatan berikutnya adalah EB atau jurumudi. Jadi tugas dari EB ini adalah membantu pekerjaan dari mualim-mualim jaga pada saat melakukan dinas jaga di bridge atau anjungan. Kemudian jabatan selanjutnya adalah OS atau klasi. Tugas dan tanggung jawab OS adalah perawatan atau pembersihan alat-alat yang ada di dek. Jadi peralatan-peralatan di dek itu OS yang membersihkan. Itulah tugas dari seorang OS. Kemudian adalah Dekadet. Dekadet ini adalah taruna praktek yang berasal dari sekolah-sekolah atau akademi pelayaran. Kalau di darat dibilangnya magang, kalau di kapal dibilangnya prala atau praktek laut ya. Praktek laut ini dilaksanakan selama 1 tahun. Jadi kadet ini selama praktek belajar dan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang ada di dek dan di anjungan. Jadi dekadet ini juga ikut melakukan dinas jaga ya. Karena dekadet ini calon-calon perwira di kapal. Nah, jabatan berikutnya ialah Chief Engineer atau Kepala Kamar Mesin. Kepala Kamar Mesin bertanggung jawab kepada nahkoda, memimpin Departemen Mesin, bertanggung jawab atas perawatan di atas kapal dan bekerja semua pesawat di kamar mesin. Memastikan bahwa semua unit di bawahnya bekerja dengan baik dan siap sewaktu-waktu diperiksa. Kemudian, tugas dari KKM adalah memastikan kecukupan bahan bakar dan suku cadang. Dalam keadaan darurat, memegang penuh kendali di kamar mesin. Itu tugas dari seorang Chief Engineer atau Kepala Kamar Mesin. Bertanggung jawab kepada nahkoda, yaitu artinya di atas kapal KKM masih mempunyai atasan. Maka menyangkut kelancaran operasional kapal, KKM harus melapor kepada nahkoda. Misal di laut KKM perlu stop mesin 1 atau 2 jam karena ada bagian mesin yang rusak dan harus diganti atau diperbaiki. Dia tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Dia harus melapor kepada minimal kepada perwira jaga di anjungan. Karena ini terkait dengan keselamatan pelayaran. Apakah aman berhenti di tempat ini atau perlu mencari posisi lain dan ditentukan. Apakah aman ngapung-ngapung saja ataukah perlu berlabuh jangkar. Jadi seperti itu. Jadi KKM tidak boleh mengambil keputusan sendiri ya, harus melapor kepada nahkoda. Jabatan berikutnya adalah Second Engineer atau Masinis 2. Masinis 2 bertanggung jawab kepada KKM, melaksanakan dinas jaga pada pukul 04.00 hingga 08.00 dan 16.00 hingga 20.00 dan bertanggung jawab kepada KKM. Kemudian, tugas dari second engineer adalah sebagai kepala kerja harian di kamar mesin. Dia bertanggung jawab atas perawatan dan operasi mesin induk. Jika KKM berhalangan, second engineer bertindak sebagai wakil di bawah arahan KKM. Mesin induk adalah pesawat yang menjadi tanggung jawab masinis 2. Ia harus mempunyai rencana perawatan yang diketahui oleh KKM. Ia mengontrol ketersediaan spare part mesin induk dan melaporkannya kepada KKM. Itu adalah tugas dari second engineer. Kemudian adalah third engineer. Tugas dari third engineer atau masinis 3 ini adalah bertanggung jawab kepada KKM, melaksanakan dinas jaga pada pukul 00 hingga 04.00 dan 12.00 hingga 16.00. Mesin yang ia pegang ialah mesin bantu, permesinan bantu, dan juga menyebutnya motor bantu atau generator. Adalah pesawat yang menjadi tanggung jawab masinis 3 dalam hal perawatan dan operasinya. Itu adalah tugas-tugas dari masinis 3. Kemudian, fourth engineer atau masinis 4. Masinis 4 bertanggung jawab kepada KKM melaksanakan dinas jaga pukul 08.00 hingga 12.00 dan
20.00 hingga 24.00. Kemudian port engineer bertanggung jawab atas perawatan dan operasi pompa-pompa, purifier, OWS, dan juga tank condition kapal tiba dan berangkat. Itu adalah tugas-tugas dari port engineer. Kemudian jabatan engine fitter. Jadi tugas dari engine fitter ini sama seperti deck fitter, cuma engine fitter ini khusus untuk di ruang mesin kerjanya. Jadi jika ada pipa-pipa bocor ruang mesin atau plat-plat yang sudah rusak, dilas lagi, ya itu tugas dari engine fitter. Jabatan berikutnya ialah oiler atau juru minyak. Tugas dari oiler ini ialah mengasis dari para engineer yang sedang melakukan dinas jaga. Jadi biasanya oiler ini ada 3 di atas kapal ya. Jadi setiap oiler menemani satu masinis jaga. Kemudian ada wiper. Wiper ini bertugas untuk membersihkan peralatan-peralatan, kunci-kunci yang ada di engine room, membersihkan lantai-lantai yang ada di engine room. Jadi di engine room tidak boleh ada tumpahan-tumpahan minyak karena akan membahayakan pada saat bekerja, bisa terjadi slip atau kepleset ya di engine room ya. Jadi tugas dari wiper itu membersihkan engine room. Kemudian engine cadet sama seperti deck cadet. Jadi engine cadet ini melakukan praktek laut selama 1 tahun. Jadi tugasnya adalah belajar dan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang ada di engine room. Entah itu dia mengikuti engineer-nya atau engine fitter. Dia sebagai asisten ya saat bekerja. Berikutnya adalah jabatan ETO atau electrician. Jadi tugas dari electrician ini bertanggung jawab terhadap KKM dan memastikan motor-motor pompa berfungsi dengan baik, peralatan-peralatan listrik dan elektronika dan kapal berjalan dengan baik atau normal. Itu tugas dari ETO. Kemudian ada di kitchen department, chief cook. Nah, chief cook ini tugasnya adalah memanage bahan makanan dan memasak untuk para kru ya. Itu tugas dari chief cook, memasak. Kemudian ada steward atau mess boy. Tugas dari steward atau mess boy ini adalah menyajikan makanan yang sudah dimasak oleh koki, ditaruh di ruang makan perwira atau ruang makan rating untuk dimakan oleh para kru kapal. Itu tugas dari steward. Dan juga tugasnya membersihkan kamar-kamar perwira di atas kapal. Jadi itu tugas-tugas dan jabatan yang ada di atas kapal. Jadi untuk kapal-kapal seperti tugboat dan kapal-kapal penangkapan ikan itu beberapa jabatan di sini kemungkinan tidak dipakai ya, seperti OS, wiper, steward, fitter itu mungkin tidak ada karena akan membuat biaya operasional perusahaan semakin besar. Jadi contoh kapal kecil untuk apa krunya banyak-banyak itu kan akan membayar gaji kru lebih besar, lebih banyak. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya sudah memberi tanda keterangan untuk yang garis biru putus-putus ini adalah deck departemen. Dan untuk garis merah putus-putus ini adalah engine department. Dan untuk garis coklat putus-putus adalah kitchen department. Kemudian untuk garis kuning, nah di garis kuning ini adalah jabatan-jabatan perwira di atas kapal. Untuk yang hijau-hijau ini adalah rating ya. Nah, saran saya untuk Bapak Ibu yang memiliki anak gadis dan mencari anak mantu, seorang pelaut, saya sarankan deck kadet dan engine kadet. Jadi untuk para kadet yang setuju dengan saran saya, silakan komen di kolom komentar. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Pesan saya untuk para pelaut yang sedang bertugas, tetap jaga kesehatan dan utamakan keselamatan saat bekerja. Karena keluarga kalian sedang menunggu kalian di rumah. Untuk teman-teman yang lain, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Kita lawan pandemi bersama-sama.
Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam samudra.